Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Arkom yang dimuliakan oleh Allah. Ya, pada kali hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkunjung di rumah sahabat kita. Ya, beliau. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Boleh perkenalan dulu kita Tat nggih? Boleh, ya, silakan Ji. Mungkin buat teman-teman semua biar pada kenal dengan antum ya. Ya. Alhamdulillah. Namanya siapa Ustaz? Monggo. Perkenalkan, nama saya Ibnu Abdillah. Ini adalah nama hijrah saya. Kalau nama asli saya itu Endi Risyanto. Oh, Endi Risyanto. Iya. Oh, yang terkenal di sini nama hijrah Ibnu Abdillah. Ustaz Ibnu Abdillah. Iya. Iya, alhamdulillah. Untuk alamat rumah di mana, Ustaz? Di Jalan Tanggul Asri 20B, RT 01 RW 02, Kelurahan Pedurungan Kidul. Oh iya. Semarang. Iya. Ini untuk kegiatan sehari-hari? Kalau untuk kegiatan sehari-hari, Maisah sebagai tunanetra saya terapis. Oh. Terapis pijat. Kemudian kalau aktivitas harian yang lain ya tentu saja karena kita sebagai seorang muslim juga ya. Iya, tentu saja ini baca-baca Quran. Ini apa Ustaz? Buku apa Ustaz? Al-Quran Braille ini. Oh, Al-Quran Braille. Ya. Iya. Jadi di sela-sela kesibukan ketika tidak ada pasien itu kan, ya kita membaca Al-Quran ini atau juga mengajarkan kepada teman-teman. Jadi karena teman-teman ini tidak ada di satu tempat itu ya, kita mengajarkannya dengan melalui telekonferensi. Oh, iya. Kebetulan kita punya salah satu operator itu bisa untuk telekonferensi beberapa orang sekaligus, tapi bukan yang melalui internet, itu biasa reguler. Iya. Oh iya, seperti itu ya. Alhamdulillah. Kan ini kalau kelihatannya Al-Quran Braille sama Al-Quran yang kita pegang buat orang-orang yang alhamdulillah memberikan kenikmatan berbeda dengan Ustaz biasa, Al-Quran biasa. Tapi kalau ini kan berbeda. Mungkin untuk cara membaca atau bisa memberikan contoh, bisa membacakan beberapa ayat. Iya. Jadi secara kaidah sama ya. Artinya huruf-hurufnya hijaiyah, harokatnya sama, fathah, kasrah, dhammah ya. Iya. Hanya saja lambang bunyinya yang beda karena ini adalah huruf timbul atau yang disebut dengan braille. Ya. Nah, ini saya bawa Quran juz 2. Juz 2. Silahkan mungkin request. Biar nanti kita cari di sini betul nggak ini juz 2 gitu. Oh gitu. Nih, ayat berapa? Mungkin ayat yang tentang sabar itu Dad, yang innallaha ma'as-sabirin itu Dad. 153 ya. 153 ya. Sebentar. 153. Nah ini saya bacakan ya. Iya, monggo Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul adzim. Masya Allah ya. Alhamdulillah teman-teman semua yang dimulakan oleh Allah ya. Walaupun Allah mungkin setidaknya ada mengurangi sedikit kenikmatan yang bisa kita rasakan melihat, tapi beliau ya Ustadz Ibnu Abdillah bisa membaca Al-Quran. Masa kita nggak malu yang matanya sehat untuk membaca Al-Quran ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ya. Masya Allah Ustadz, jazakumullah udah membacakan beberapa ayat buat kita semua. Semoga bisa membuat motivasi buat kita. Ya, alhamdulillah Ustaz. Kemudian ya kita sharing-sharing Ustaz ya. Iya, monggo silahkan nggih. Untuk ya mohon maaf Ustaz karena ya Allah setidaknya
sedikit menguji Ustadz dengan ya ini bahasanya kalau kita mungkin kebutaan gitu. Iya, ketunanetraan. Mungkin ada nggak penghalang atau bagaimana menjadikan sedikit pekerjaan kita sulit gitu? Atau mungkin Ustadz punya pekerjaan apa untuk keseharian, untuk keluarga dan anak istri mungkin? Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, untuk tunanetra atau disabilitas netra sementara ini pekerjaan yang memiliki nilai ekonomi cukup bagus gitu ya, sebagai terapis pijat. Oh, terapis pijat. Iya. Ada sebagian teman-teman yang memiliki kemampuan IT cukup bagus, sekarang mulai bergeser ke marketing online juga ada. Ya. Tapi hampir sebagian besar teman-teman kita yang di disabilitas netra ini di terapis pijat untuk kegiatan ma'isyahnya, untuk pekerjaannya. Oh ya, seperti itu. Kemudian kan untuk masa-masa seperti ini Ustadz, pandemi dan lain sebagainya ini yang Allah berikan ujian kepada kita, itu sekiranya ada apa pendapatan untuk keseharian berkurang atau bagaimana Ustadz? Ya, jadi kalau saya ditanya seperti ini kadang-kadang kalau mengatakan berkurang dikira kurang sabar gitu kan. Tapi kalau ini sebagai perbandingan ya, sebagai perbandingan sebelum pandemik dengan setelah terjadinya pandemi corona ya jauh sekali lah. Tapi alhamdulillah karena Allah ya, insya Allah khairur raziqin, tetap masih memberikan rezeki yang berkecukupan untuk kami sekeluarga. Meskipun menurunnya banyak sekali. Masya Allah. Ya kemudian kan Ustadz ya kerjaannya ya terapis pijat, apakah ini ada komunitasnya Ustadz untuk pijat? Ya, sebagaimana ini Mas Zainal mungkin di belakangnya ada background ini. Oh, di belakang ini ya? Itu ada Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Nah ini adalah merupakan wadah atau organisasi ketunanetraan yang bergerak dalam bidang dakwah juga dalam bidang kesejahteraan anggota. Tujuannya adalah untuk mengangkat harkat martabat tunanetra fi dunia wal akhirah tentunya. Masya Allah, Sehingga kita punya visi untuk Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia adalah Aizul Islam wal Muslimin wal Makmufin. Kemuliaan Islam, kemuliaan kaum muslimin dan kemuliaan tunanetra. Adapun misi kita adalah dakwah ukhuwah jam'iyah. Masya Allah. Ya, jadi betapapun kami tunanetra, kami tetap merasa berkewajiban untuk ikut memanggul atau memikul beban kewajiban untuk berdakwah baik di kalangan tunanetra sendiri maupun kepada masyarakat luas. Jadi tidak menghalangi walaupun kita tunanetra gitu. Alhamdulillah. Tetap jadi semangat berdakwah sudah. Memang beberapa waktu yang lalu kita merasa ada kendala ya, karena di sebagian masyarakat masih ada yang punya pendapat tunanetra itu nggak sah untuk jadi imam dan khotib. Masya Allah, Akbar. Iya. Ternyata setelah kita coba telusuri, mereka mengkiaskan binatang korban itu kalau cacat itu nggak sah untuk korban. Sehingga kalau seorang tunanetra atau seorang yang cacat juga tidak sah untuk menjadi imam atau khotib gitu kan. Tapi alhamdulillah beriring dengan waktu dan kita juga terus-menerus bersosialisasi melalui wadah kita ini ITMI ya. Sekarang Masya Allah di beberapa masjid saya sudah mendapatkan jadwal khotib untuk Jumat. Dan beberapa kali juga sudah pernah khutbah Idul Fitri, Idul Adha juga. Iya. Masya Allah. Iya Ustadz, ini kan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia ITMI ya Ustadz ya? Betul. Itu berdirinya sejak kapan Ustadz? Tahun 1999. Oh, udah lama Ustadz ya? Ya, 11 Mei tahun 1999 di Lembang Bumi Makmur, Bandung. Oh, Bandung. Ya, ini sebagai kristalisasi kesadaran dari teman-teman tunanetra bahwasanya kita itu menghadapi kesulitan yang sama, yaitu bahwasanya komunitas tunanetra muslim ini termasuk kelompok yang termarginalkan, terpinggirkan. Ya, sehingga kita harus berusaha dengan upaya kita sendiri agar eksistensi kita tunanetra juga duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan yang lainnya, gitu kan. Sehingga alhamdulillah dengan adanya ITMI ini kita di pemerintah juga bisa masuk ke sana, di tengah masyarakat juga kita semakin eksis. Nah, terutama salah satu ini adalah Al-Quran Braille. Jadi ikon kegiatan kita ITMI itu di Al-Quran Braille. Oh, berarti mengajarkan membaca dengan Al-Quran Braille ini saat kegiatan-kegiatan di ITMI ini? Betul. Jadi kita sering mengadakan diklat pembelajaran metodologi pembelajaran Al-Quran Braille untuk teman-teman di seantero Jawa Tengah, kalau kita di Jawa Tengah ya. Nah, kemudian di setingkat Indonesia, alhamdulillah saya juga pernah menjadi tutor tingkat nasional di Kementerian Sosial.
Kemudian juga di Kementerian Agama kita pernah juga diajak untuk seminar tentang fikih disabilitas. Masya Allah. Ya. Dan alhamdulillah dengan adanya ITMI ini kita juga bisa mengupayakan Al-Quran yang sebelumnya tidak terjangkau untuk tunanetra. Karena ini satu Quran ini satu juz, 30 juz berarti 30 ini gitu kan, 30 buku. Dan beratnya 23 kilo kalau pernah saya coba nih. 30 juz lah. Iya. Masya Allah. Harganya itu kalau kita beli itu 1,5 juta. 1,5 juta. Iya, satu set. Al-Quran biasa aja mungkin 150 yang paling mahal, Ustaz ya. Makanya itu kalau saya kadang sering mengatakan atau mengajak kepada saudara-saudara kita yang Allah berikan kenikmatan berupa penglihatan, sungguh sangat merugi kalau tidak mau tadabbur, tidak mau belajar membaca Al-Quran dengan fasilitas yang Allah berikan. Ya. Penglihatan bisa melihat, Al-Quran murah, ya kan? Akan tetapi kok tidak mau belajar Al-Quran, sungguh sangat rugi. Masya Allah. Ya jadi seperti itu, Ustaz ya. Alhamdulillah, Masya Allah teman-teman ya. Ya walaupun ya kita tahu keadaan teman-teman kita yang lain mungkin seperti beliau contohnya, ya Allah berikan ujian yang berbeda dengan kita, tapi beliau tetap semangat untuk mengajarkan Al-Quran. Al-Quran yang biasa kita bawa itu cuma harga 150.000 dan bisa dibawa kemana-mana. Ya. Kalau Al-Quran Braille ini ya 30 juz, 30 buku, beratnya aja sudah 23 kilo. Iya. Masya Allah, membawa mungkin kemana, kita bawa kemana-mana, saya tidak bisa. Allah, ya. Dan salah satu yang selalu ya saya tekankan juga kepada rekan-rekan saya dengan juga saudara-saudara kita semuslim ya, jangan pernah kita berpaling dari Al-Quran. Karena kalau kita berpaling dari Al-Quran, dari peringatan Allah, maka kalau bagi teman-teman yang tunanetra akan mengalami ketunanetraan yang murokab. Masya Allah. Ya, jadi sudah di dunia tunanetra, di akhirat juga akan mengalami ketunanetraan ketika di hari berbangkit. Bagi orang-orang yang melihat berpaling dari Al-Quran juga itu akan mengalami ketunanetraan. Allah nyatakan di dalam surat Toha ayat 124. Wa man a'rada 'an dzikri fa innallahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, peringatanku kata Allah, maka akan diberikan kehidupan yang sempit dan akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Ya, makanya ini tadkirah untuk kita semuanya. Ayo kita kembali kepada Al-Quran. Bagi rekan-rekan disabilitas netra, jangan pernah patah semangat untuk terus membaca Al-Quran, mencintai Al-Quran, karena Al-Quran inilah yang akan menuntun kita kembali kepada Allah. Bagi kita teman-teman disabilitas netra harus punya satu tekad, biarlah buta kedua mata tapi tidak mata hati. Amin. Insyaallah. Insyaallah. Ya Ustaz, mungkin ini sedikit pertanyaan ya biasa kalau kita sharing ngobrol ya Ustaz ya. Ya mohon maaf Ustaz ya sebelumnya. Ini Ustaz waktu Allah uji dengan buta apakah sejak lahir atau waktu udah dewasa atau bagaimana Ustaz? Mulai mengalami ketunanetraan ya, kebutaan itu usia 15 tahun. 15 tahun. Itu pada karena apa Ustaz? Tidak ada sebab awal. Gitu. Jadi misalnya hari ini saya masih bisa baca koran, besok sudah nggak bisa baca. Itu tiba-tiba gitu Ustaz? Tiba-tiba. Persis setelah tamat SMP. Jadi hari ini saya terima ijazah, saya masih ingat tanggal 16 Juni tahun 1987. Besoknya saya sudah nggak bisa melihat. Itu awal-awal terjadi seperti itu, bagaimana rasanya Ustaz? Tiba-tiba Allah berikan kenikmatan kita bisa melihat, tiba-tiba keesokan hari kita nggak bisa ngeliat apa-apa gitu Ustaz. Kan itu kayaknya punya perasaan sendiri yang berbeda dengan orang-orang yang mungkin yang biasa Allah ujikan sakit dengan pusing, demam dan sebagainya, itu biasa gitu. Tapi Allah cabut hal yang paling, Masya Allah kalau kita lihat paling berharga gitu di mata kita ini Ustaz. Saya depresi waktu itu. Iya Ustaz. Saya mengalami stres yang saya katakan sangat parah. Jadi karena pada waktu itu di sekolah ya, saya itu termasuk orang yang secara prestasi dari 4 kelas paralel, saya itu 5 besar. Masya Allah. Bahkan pernah menjadi ranking kedua. Nah sehingga dengan keadaan yang seperti itu, saya itu seperti orang yang sedang naik ya, terbang tinggi tiba-tiba dibanting sedemikian rupanya gitu kan. Hancur luluh semua harapan, semua cita-cita, semua keinginan pada waktu itu. Sehingga tidak ada keinginan lain kecuali waktu itu mati.
ya. Masya Allah, sempat punya perasaan ingin mati gitu. Sudah sempat ingin bunuh diri waktu itu, Mas. Masya Allah. Ya, jadi karena keadaan yang seperti itu sempat. Tapi alhamdulillah saya selalu ingat, dan ini termasuk orang yang paling berjasa ya, Ustadz Muhammad Nasir itu. Beliau yang selalu memberikan nasihat tentang kesabaran, dan beliau yang membuka fikrah tentang keislaman ya. Sehingga alhamdulillah cahaya iman itu masih ada. Alhamdulillah. Dan saya terus bisa bertahan, berjuang. Bahkan ketika orang tua saya mencoba untuk mengobati dengan cara-cara yang tidak syar'i, saya tolak. Saya sampai katakan kepada kedua orang tua, lebih baik saya buta kedua mata daripada saya harus mendapatkan pengobatan dengan cara yang tidak syar'i. Saya bilang seperti itu. Tapi alhamdulillah 3 tahun saya berada di rumah ya, berusaha untuk pengobatan dan seterusnya. Ternyata Allah tetap mengaruniakan ketunanetraan. Akhirnya masuk ke sekolah rehabilitasi di Pemalang, dan akhirnya ke Semarang. Alhamdulillah bertemu dengan Ivan yang baik, dan terus kita bisa berusaha untuk belajar agama ini. Iya, mungkin seperti itu Ustaz ya. Ya, mungkin ini ya terakhir Ustaz minta motivasi buat teman-teman ya, yang sebagaimana apa yang antum rasakan ya, bagaimana Allah menguji dengan perasaan, dengan tidak bisa melihat mata kita gitu ya. Mungkin bisa memberikan motivasi buat kita yang sehat Ustaz, yang bisa melihat ya, memberikan bagaimana rasa syukur, bisa melihat dan lain sebagainya Ustaz. Untuk terakhir ini Ustaz. Iya. Jadi hendaklah kita ya mensyukuri nikmat Allah, terutama yang dalam hal ini adalah penglihatan, karena kita tidak akan pernah merasa bahwa nikmat yang kita rasakan adalah nikmat yang besar sebelum nikmat itu dicabut, ya kan? Kita tidak akan merasakan sehat kalau kita belum pernah sakit. Tapi apakah kemudian kita ingin ya merasakan betapa besar nikmat mata ini kalau penglihatan kita dicabut? Tentu kan tidak kan? Oleh karena itu manfaatkan penglihatan ini dengan sebaik-baiknya, karena dengan penglihatan inilah sebenarnya hidayah itu bisa kita tangkap. Ya, karena Allah di dalam Al-Quran juga banyak sekali yang menyatakan afala tafakkar, afala tadabbarun, ya kan? Apakah kalian tidak tadabur? Tadabur diantaranya adalah dengan melihat, ya. Maka manfaatkan penglihatan ini dengan sebaik-baiknya dalam rangka ketaatan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, boleh kita memiliki keinginan, memiliki cita-cita, ya, setinggi langit silahkan. Akan tetapi bahwasanya apa yang menjadi rencana kita berada di bawah rencana Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga setiap kita melangkah harus ada kesiapan berhasil atau tidak berhasil. Sehingga dengan demikian kita itu tidak akan pernah merasa berat ketika menerima takdir Allah ketidakberhasilan seperti yang pernah saya rasakan. Itu. Mungkin seperti itu Ustaz ya. Insyaallah, alhamdulillah ini udah waktu menjelang Isya. Mungkin itu saja Ustaz ya untuk ngobrol kita. Nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan bisa ngobrol lagi ya. Lebih mendalam, lebih lama. Insyaallah, ya, insyaallah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz atas waktunya untuk memberikan motivasi buat sahabat-sahabat Arkom ya, yang senantiasa setia menonton ya. Mungkin itu saja teman-teman semua yang dimulakan oleh Allah, karena ini sudah waktunya Isya, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.